Teman-teman, ini makhluk Allah yang agak lain, teman-teman. Agak lain ini, ya. Dia bukan golongan dari manusia, teman-teman. Ketika akan disembelih, teman-teman. Jadi beliau ini yang selalu memberikan ketenangan, ya, ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya sedang berada di desa, ya. Ini di belakang saya itu beberapa desa, tapi ini jalan menuju ke perhutanan, dan di hutan ini ada air terjun yang sangat besar, teman-teman. Dan saya tadi bersama warga mencari seseorang, ya. Jadi orang ini kayak ada yang mengindikasikan itu kayak mungkin siluman, ya. Karena mereka, orang-orang sini berkata mereka sering kehilangan uang, teman-teman. Uangnya mereka sering kehilangan. Nah, ini mereka sedang mencari tapi kehilangan jejak, ya. Tapi yang saya rasakan ini kayak auranya itu nggak ada jejak aura, kayak hal goib yang menjurus ke gelap itu, teman-teman. Ini agak sedikit yang ke ini, ya. Dan teman-teman, ini saya sengaja memisahkan diri dengan penduduk, ya. Dan saya berkata kepada penduduk warga sini kalau di situ kan ada pertigaan, ya, teman-teman, ya. Ini lurus masih ke desa, yang pertigaan ini ke sini ini masuk ke kayak wisata curug gitu, teman-teman. Dan saya merasakan jejaknya itu ke sini, teman-teman. Soalnya baunya itu bisa saya deteksi. Dan saya sengaja memisahkan diri dengan warga sini karena saya ingin tahu, cari informasinya itu sendiri gitu, teman-teman, ya. Karena kalau campur tangan warga itu banyak yang berpikiran ini itu, jadi malah mengganggu, teman-teman. Saya melihat dia itu berjalan, ya. Tadi nggak jauh, makanya saya langsung sama Mas Evi untuk on di sini, ya. Dia masih nggak jauh loh, sekitar 100 meter dari sini. Tadi saya melihat langkah kakinya dari rumah warga sana, ya. Saya melihat langkah kakinya. Tapi ayo kita berbalik, Mas Evi. Dia belum jauh. Tuh kan, jarak 100 meter dari kita. Bapak berhenti, Bapak. Pak, berhenti. Berhenti, Bapak. Kalau orang zaman sekarang ini nggak ada yang penampilan seperti ini. Ini kayaknya mungkin nggak tahu deh. Kalau orang ya pasti ODGJ, kalau bukan orang ya Bapak. Bapak. Bapak berhenti, Bapak. Bapak. Bapak mau kemana? Berhenti, Bapak. Bapak. Banyak yang mencari Bapak loh. Bapak berhenti, ya. Pak. Ini orang denger atau enggak sih, Mas Evi, ya? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya tadi lancang. Bapak bukan manusia. Kenapa? Kenapa Bapak kesini dan Bapak mau kemana? Mau pergi? Kenapa? Mau pergi, Bapak? Oh, Bapak kesini hanya memberi ketenangan. Kepada siapa? Astaga. Maksudnya, Bapak itu siapa? Astaga.
Jadi Bapak bukan golongan manusia. Teman-teman, ini makhluk Allah yang agak lain, teman-teman. Agak lain ini. Ya, dia bukan golongan dari manusia, teman-teman. Bapak jangan berbohong. Angkat tangan Bapak ke atas. Saya bersumpah demi nama Allah gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi titik andil Bapak di situ hanya memberikan ketenangan. Dan hanya itu saja. Astagfirullah. Jadi teman-teman, ini makhluk ciptaan Tuhan yang agak sedikit beda, ya. Ini belum dikatakan dari golongan malaikat juga, tapi ini bisa membuat hati tenang, gitu teman-teman. Kayak menghilangkan rasa takutnya, ya. Kayak mungkin kepasrahannya itu sudah di level yang bukan manusia umum gitu teman-teman. Dan saya ceritakan, beliau ini adalah orang yang melihat, ini bukan orang yang, mohon maaf saya teman-teman, beliau ini adalah makhluk yang melihat Nabi Ismail ketika akan disembelih teman-teman. Jadi beliau ini yang selalu memberikan ketenangan, ya, ketenangan. Dan beliau, auzubillahi min dzalik, ini sebenarnya nggak pantas ya untuk diceritakan, tapi saya ceritakan, beliau akan selalu datang memberikan ketenangan kepada seorang anak, ya. Jadi beliau berkata, sebentar lagi di desa ini akan ada bapak yang tega, auzubillahi min dzalik, ya, ini kepada anaknya. Jadi beliau makhluk seperti ini itu akan selalu datang kepada anak yang seperti Mas Evi. Fokuskan Mas Evi, fokus. Oke. Fokus. Oh. Jadi saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Ini agak ngeblank tadi, saya terganggu oleh cahaya itu. Ya. Jadi ini dia akan selalu muncul kepada anak yang akan dihabisi oleh orang tuanya. Ya, entah itu yang jelas anak yang di ini, entah itu dia itu sudah umur 30, 40, tapi sama orang tuanya gitu teman-teman ya. Jadi dia akan selalu muncul untuk memberi efek tenang gitu dan merasa ikhlas setinggi-tingginya gitu teman-teman. Dan ini yang dia lakukan setiap kepada orang yang dialami, entah itu dalam kejahatan, entah itu dalam keikhlasan. Kenapa Mas Evi? Kenapa lagi? Oh, maaf. Saya mohon maaf. Jadi kita sebenarnya tidak diizinkan untuk merekod Mas Evi. Makanya ini tidak boleh ini teman-teman. Tapi saya akan mencoba saja. Kalau memang video ini berhasil tayang di YouTube, berarti memang bisa teman-teman. Saya mohon maaf. Jadi setiap anak yang entah itu dikorbankan oleh orang tuanya, entah itu dia karena kekejaman orang tuanya, engkau akan selalu datang. Lalu bagaimana kisahnya? Kan Nabi Ismail itu tidak jadi untuk dikorbankan. Entah itu jadi, entah itu tidak, berarti engkau akan memberikan ketenangan. Yang jelas ketika waktu yang sudah ditentukan, engkau sehari sebelumnya datang menjumpai anak tersebut. Entah itu anak itu bisa melihat atau tidak, yang jelas
Dan kapan engkau akan memberikan ketenangan itu? Oh, ketika tidur. Ketika tidur, teman-teman. Ternyata dia memberikan ketenangan ketika tidur. Lalu kenapa engkau bisa dilihat sama orang-orang? Oh, jadi karena masanya dia itu akan segera selesai, teman-teman. Maksudnya selesai gimana? Oh, ini sudah di ujung. Apakah akan ada penerusmu? Tidak ada. Karena sebentar lagi. Jadi dia berkata masa ini akan segera selesai, teman-teman. Masanya itu tinggal sedikit. Dan ketika dia sudah tidak bisa memberikan ketenangan, maka nauzubillah min dzalik, setiap orang yang akan mengalami hal serupa itu ketakutannya luar biasa, ya, kayak mungkin tremornya luar biasa karena dia sudah tidak melakukan ini, teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Janganlah berjalan. Saya yakin kau bisa menghilang sekejap mata di depan orang-orang. Oh, jadi teman-teman, dia ini kayak memancing agar tindakan yang dilakukan di tempat ini itu bisa dicegah, teman-teman. Baik, saya akan mencoba mencegahnya. Saya akan mengamankannya. Oh, jadi karena engkau sudah bertemu saya, sudah menceritakan semuanya, engkau ingin pergi. Astaga. Oh. Iya, iya. Jadi engkau ingin pergi karena sudah memberitahu semuanya. Tapi tolong beritahu di mana anak yang akan, itu rahasia Tuhan. Baik. Saya harus mencarinya sendiri ya. Baiklah, jika saya memang diwajibkan untuk mencarinya sendiri. Iya. Baik. Waalaikumsalam, Allahu Akbar. Saya dikasih tugas untuk mencarinya sendiri, teman-teman. Ya. Ini bagaimana cara saya harus mencarinya, sedangkan saya aja nggak tahu apa-apa. Bentar ya, saya mencoba. Bismillahirrohmanirrohim. Saya mencoba apa yang saya bisa ya, Mas Sefi ya. Kalau saya bisa, saya akan menghalanginya. Jadi sepertinya orang ini ya yang akan menjadi, kita sensor aja so kata-kata hidungnya ya, dari ayahnya ini, auzubillah, dia masih bisa diselamatkan asalkan ada yang mau menyelamatkannya. Cuman kita harus cari tahu orang itu siapa, tapi di desa ini. Allah, Allah. Tak bisa, teman-teman. Tak bisa hanya dengan sekejap saja. Ini tidak bisa, teman-teman. Ya. Tidak bisa hanya sekejap saja. Mungkin ini harus kita sholat istikharah. Ya. Kalau tidak saya yang menyelamatkan orang itu, mungkin saya berdoa aja mudah-mudahan ada orang lain yang menyelamatkan. Ya. Tapi orang itu sudah diberikan ketenangan, ketenangan jiwa.
supaya tidak ketakutan berlebih dan tremor berlebih. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya teman-teman, semua yang dilakukan oleh tindakan oleh manusia itu ada makhluk Allah lain yang melihatnya. Ya, kayak ini, kejadian ini makhluk Allah lain yang melihatnya, bukan dari golongan manusia. Seperti dia sudah menyaksikan jutaan ya manusia yang nauzubillah min dzalik oleh orang tuanya sendiri. Ini khusus untuk anak korban orang tuanya, itu saja ya, khusus. Jadi kalau kayak ada yang lain, misalkan ini oleh penjahat ini, dia tidak akan, karena ini adalah suatu mukjizat welas asih mungkin yang Allah berikan kepada setiap orang, umatnya gitu teman-teman. Entah itu muslim atau tidak, masih ada welas asih dari Allah. Astagfirullahaladzim. Bahkan dia pun memberikan ya, mungkin Nabi Ismail itu memang nabi yang sangat penurut, sangat welas asih, tapi memang dia itu sudah, meskipun tanpa bantuan dia, saya yakin dia sudah benar-benar ikhlas. Itu semua karena Allah Ta'ala. Tapi ditambah dengan dia keikhlasannya itu, lihat, apakah kita pernah dengar kisah Nabi Ismail mau disembelih, dia menangis? Tidak. Dia menangis terseduh-seduh, ayah jangan bunuh saya, ayah jangan ini saya. Enggak kan? Tidak ada kisahnya, karena ya ada bantuan dari Allah lewat tangan-tangan Allah, memberikan ketenangan hati. Ya, kayak mungkin ada orang tua yang melakukan kekerasan dengan anaknya, mungkin ya, kekerasan dengan anaknya ini, dia juga ini teman-teman, nauzubillah min dzalik, diberikan, entah itu ikhlas atau tidak ikhlas anaknya, tetap ketika sudah menjelang harinya, sudah Allah kasih ya, kayak hatinya itu sudah tenang ya, enggak merasa takut berlebih. Mungkin hari-hari sebelumnya kayak merasakan agak sedikit takut ini, tapi kalau sudah harinya diberi ketenangan ya. Makanya kadang kita tidak bisa menemukan apa itu namanya, tidak bisa mendengar kayak anak yang disiksa sama orang tuanya sampai menangis-nangis, teriak dan meninggal. Rata-rata tiba-tiba sudah meninggal karena kayak dikasih ketenangan. Jadi dia itu kayak mungkin diam, pasrah atau gimana, teriakannya itu nggak ada gitu teman-teman. Ini kuasa Allah, hanya Allah yang tahu. Dan anak yang dilakukan itu, jaminannya itu surga teman-teman. Tapi jangan mentang-mentang saya ingin memasukkan anak saya ke surga, itu dilarang ya. Karena apa? Surga yang dijanjikan kepada ayahnya itu hilang, diambil ke anaknya yang itu teman-teman. Untuk yang jahat loh ya. Jadi makanya sekarang itu nggak ada orang tua yang mengorbankan anaknya, tidak ada, karena hal itu sudah digantikan oleh kambing. Kalau kalian mau berkorban ya silahkan ke kambing, anjurannya itu kambing, bukan sapi ataupun apa. Itu sapi ataupun apa itu hanyalah dari orang-orang modern zaman sekarang, mazhab-mazhab yang sekarang ya. Kalau anjurannya itu hanyalah domba teman-teman, domba untuk satu ya. Kalau untuk sapi memang kadang 7 orang ya, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak ya, tapi memang secara sunnahnya itu domba ataupun kambing teman-teman. Tapi ini saya minta bantuan Mas Sefi untuk sholat ini ya Mas Sefi ya, istikharah ya. Siapa tahu kita bisa diberikan petunjuk. Kalau tidak ya memang mungkin bukan kita yang ditugaskan untuk menyelamatkannya, masih ada yang lain. Saya yakin pun dia sudah berjumpa dengan orang lain sebelum saya. Mungkin juga ada orang yang alim di sini
Tapi juga jelas dia tidak dikasih tahu siapa anak itu, tapi mungkin dia juga bisa menyelamatkannya. Oke teman-teman, ini kayaknya saya sudah ketahuan sama warga. Ini warga sudah mulai berbondong-bondong di kesini nih. Mungkin saya akan silen untuk hal ini, untuk keamanan tempat ini ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Ya Mas Evi, itu warga sudah mulai datang. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saya Mister Kundiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Evi, matikan kamera biar enggak ini.